Ibu Winda, mana Ibu Winda? Ini masuk keluar ya, mungkin karena jaringan ya sebagian teman-teman. Iya Pak, betul. Oke. Selain Winda, Ray, masih ingat nggak Iya Pak. kemarin? Masih apa yang masih diingat dari pertemuan sebelumnya, Ray? Yang pertemuan kedua atau pertama Pak? Pertama, Ray. Kalau untuk pertemuan pertama waktu itu kita masih membahas seputar sistem pembelajaran ke depannya yang mulai dari pertanyaan-pertanyaan semisal nama dan artinya, terus tanggal lahir dengan tanggal hijriyah ya. Terus Iya, betul. silabus pembelajaran mata kuliah pengantar studi Islam gitu Pak. Ray, link YouTube-nya udah punya, Ray? Belum ada yang store nih kelas ini. Link YouTube apa Pak? Saya sudah ngasih tugas buat link YouTube nggak? Belum Pak, belum ada. Oh, belum. Ya, oke. Sekalian diingatkan ya, bener ya. Seperti kelewat di kelas ini. Jadi setiap orang harus punya link YouTube masing-masing ya, atau channel YouTube masing-masing. Harus buat channel YouTube masing-masing, disetorkan ke saya sama PJ atau di grup ya. Bagusnya di grup ya, jangan sampai di chat di ini di pribadi. Ya. Siap ya, buat link YouTube masing-masing ya. Baik Pak. Atau channel YouTube masing-masing. Ada yang sudah punya channel YouTube? Udah Pak, soalnya kan bahasa Inggris juga ini dari YouTube. Oke, berarti sama ya. Jadi nanti channel yang sama ya, dengan berbagai mata kuliah. Wah, luar biasa, nanti jadi kaya ada channel teman-teman ya. Jadi akan banyak kontennya ya. Pokoknya sementara jangan malu-malu lah, buat saja. Yang pasti unsurnya menjelaskan saja. Sebelum menjelaskan ya baca-baca dulu lah gitu ya. Mau bentuknya dalam bentuk hanya baca saja ataupun sebaiknya nggak baca ya, pakai dengan narasi masing-masing ya. Itu akan indah, akan memaksa potensi diri kita untuk apa ya, untuk keluar ya. Oke, sudah masuk 41, semuanya 45 ya. Kira-kira 45 semuanya. Bentar, nih saya akan ini dulu. Oke, Siva Alfia, coba saya minta apa yang saudara masih ingat ya dari pertemuan ke-1 dan kedua? Ini Pak, pertemuan ke-1 menjelaskan membahas ini bulan Hijriyah, terus membaca surat-surat, terus menjelaskan silabus minggu kemarin. Menjelaskan silabus minggu kemarin ya? Iya. Oke, baik, terima kasih. Bentar nih. Untuk hari ini bisa mulai ya. Oke, saya minta semuanya on cam. Oke, Jahra juga ada, tapi ada sebagian tadi yang dipanggil namanya tapi tidak keluar ya. Sekarang harus keluar. Ya, paksakan keluar supaya sehat. Nah, ya, ketika dikeluarkan semua sudah sehat. Seperti BAB itu ditahan-tahan akan sakit, setelah dikeluarkan jadi sehat. Oke, semua keluhan-keluhan, pikiran-pikiran dan sebagainya ketika tidak dikeluarkan maka akan bergumul di dalam, bertengkar di dalam, akhirnya menjadi sakit. Maka potensi teman-teman saya minta keluarkan ya.
Kalau bahasa saya sih belajar ngomong sendirilah gitu depan laptop gitu, rekam gitu. Kalau dulu saya di atas mimbar ngomong sendiri gitu ya, masjid kosong besar, anggap di situ penuh dengan jin gitu ya. Ngomongin aja gitu, ngomongin jin kayak ngomong sendiri ya. Walaupun kata orang sih itu lagi apa katanya, ya nggak apa-apa lah. Nah, dan ternyata baru terasa setelah saya di SMA kelas 2. Di SMA kelas 2 ternyata ujung-ujung ditembak suruh ngisi pengajian. Nah, karena sudah biasa dengan masjid kosong gitu ya, akhirnya keluar juga potensi yang kita miliki. Di semester 5, semester 6 ya, saya biasa sebagai mahasiswa semester 6, tapi ujung datang hadir seorang bapak-bapak ya, bukan jin ya, seorang bapak-bapak datang wayahna katanya, Ade, AA harus ngisi khutbah Idul Fitri. Kalau sudah Idul Adha sudah biasa, harus ngisi khutbah Idul Adha waktu itu sorry. Kalau khutbah Jumat sudah biasa, harus ngisi khutbah Idul Adha. Oh, dunia terasa sempit gitu ya, kaget dan lain sebagainya menghadapi ratusan jamaah gitu ya, dalam satu masjid, dalam lapangan gitu, apa yang harus dipikirkan. Tapi alhamdulillah karena kebetulan dikasih waktu agak lama, akhirnya saya paksakan di situ sampai teks khutbah itu hampir hafal ya. Teksnya ya bukan hanya poin-poinnya, teksnya hampir hafal, ditalar lah. Setelah naik ke panggung ya karena grogi, karena belum terbiasa dan lain sebagainya, akhirnya banyak yang lupa. Tapi pointer-pointernya alhamdulillah masih ingat. Nah, dari pointer itulah kita nanti akan mampu menggambarkan dan menjelaskan. Oke, baik. Oke, bentar ya. Oke, di sini, saya nggak pakai background di sini. Oke, nggak apa-apa lah. Ini saya berada di sebuah yayasan daerah Riung, Bandung ya. Semalam ngisi pengajian nggak pulang, jadi sekarang santai nongkrong dengan teman-teman di sini ngopi. Ini namanya Yayasan Lijikri ya. Yang di sini juga ada Ta'am Lijikri. Ini Ta'am Lijikri, terus ada juga teras cepat tanggap. Ini banyak mengabdi kepada masyarakat untuk membantu ketika ada musibah-musibah tertentu. Terus juga ada teras yatim Indonesia ini pokoknya, terus ada Laj. Kebetulan alhamdulillah setiap tahun sudah bisa mendapatkan dari teman-teman mahasiswa nih, banyak yang aktif untuk mendapatkan kurang lebih di kisaran 200 juta ya per tahun ya. Terus ada juga Lijikri, ini bergerak di kegiatan-kegiatan zakat ya. Terus ada juga ngarujak ibu-ibu muda ngaji tentang Islam ya. Jadi ibu-ibu muda dikumpulin gitu yang punya anak satu, anak dua dan sebagainya. Terus juga diajak ngobrol tentang bagaimana keharusan hidup ya, termasuk juga rajin berbagi kepada masyarakat. Kalau bulan puasa biasa ngasih dan lain sebagainya. Oke, ini hanya selintas saja promosi. Barangkali di teman-teman orang tuanya banyak yang punya, saya yakin orang tuanya punya yayasan, aktif di DKM. Nah, itu lanjutkan, kembangkan, karena dengan begitu insya Allah potensi kita akan keluar. Baik, di pertemuan ini kita akan sama-sama belajar tentang studi Islam. Dan saya akan share screen. Oke. Share screen terlebih dahulu, layar penuh ya. Saya minta kalau nggak kelihatan, mohon nanti di apa. Oke, sementara ini dulu. Mungkin sudah muncul. Sudah muncul belum? Ini sedang proses. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Yang ini sudah muncul, di sini ada tulisan PSI. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke, pengantar studi Islam nanti kita akan bicarakan ini di pertemuan ketiga. Apa saja yang akan saya bicarakan ya? Kita harus mulai dulu dengan sama-sama mengawali pertemuan perkuliahan kita membaca surat Al-Fatihah ya, di barokati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, amin, Rabbi jannah, ilma warzuqna fahma. Baik, yang pertama ini akan saya jelaskan di sini, mudah-mudahan terlihat jelas ya. Kalau tadi sudah saya setting, berharap lebih bagus ya, lebih kelihatan, tapi mudah-mudahan walaupun nggak kelihatan, didengarkan saja dulu ya. Oke, berapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Nah, ini sangat banyak kelihatannya. Yang pertama tentang arti metode ya. Saya yakin teman-teman sudah pada bisa ya pengertian dari metode itu sendiri. Ya, di sini ini saya pakai Wondershare mind map ya. Teman-teman juga bisa, nanti saya tutup dulu satu. Tambah lagi buka, maka di sini akan berbicara tentang metode. Apa itu metode? Metode berasal dari bahasa Yunani yang artinya metode. Dan metode yang kedua artinya logos. Meta berarti menuju ya. Metode, meta dan logos ya. Metos dan logos ya. Maka meta berarti menuju, melalui, mengikuti ya. Sedangkan metode berarti jalan. Jadi jalan yang dituju ya, melalui ya. Yang atau cara yang dipakai untuk ya. Nah, itu berbicara tentang metode. Maka metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode ya. Jalan yang dipakai ya. Bisa jadi nanti alat yang dipakai untuk menuju sesuatu. Metodologis artinya sebuah rangkaian yang sudah tersusun rapi yang dipakai untuk mendapatkan sesuatu. Yang kedua, kata metode dan logos maknanya kalau berbicara tentang studi tentang kata metode dan logos maknanya studi tentang ya, atau teori tentang. Oleh karena itu metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara, tidak lagi kumpulan metode ya, kumpulan cara yang sudah diterima tetapi berupa kajian tentang metode. Jadi tadi ada satu metode, ada metodologi ya. Di kemudian hari ketika metodologi itu banyak, maka salah satu pendekatan metodologi ya, metode itu berarti studi tentang metode-metode yang ada. Jadi beberapa cara untuk menemukan sesuatu, untuk mendalami sesuatu, untuk mengkaji sesuatu. Oke, yang kedua kita akan berbicara makna metodologi. Jelas nggak ini? Halo? Jelas ya? Jelas. Suara saya juga jelas ya? Nah. Oke, yang kedua kita berbicara tentang metodologi. Dalam metodologi kita akan berdiskusi atau dibicarakan tentang cara kerja ilmu pengetahuan. Dalam metodologi itu adalah berbicara tentang cara metodologi ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dengan pendek kata, bila dalam metode tidak ada perdebatan, artinya bisa saja berbeda-beda cara dan lain sebagainya. Dalam metodologi ini lebih cenderung refleksi dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan. Sebaliknya, dalam metodologi terbuka luas ya untuk mengkaji, mendebat, merefleksi cara kerja suatu ilmu. Yang di kemudian hari suatu ilmu bisa dikatakan ya, bisa dikatakan ajek ya, bisa dikatakan kokoh kalau seandainya sudah melalui uji kalau bahasa lainnya uji transmisi ya, uji metodologis, uji layak, dan di kemudian hari bertahan dipakai dan bahkan turun temurun, maka di kemudian hari bisa melahirkan sebuah ilmu ya. Oke, yang ketiganya kita akan berbicara tentang paradigma terus dan pendekatan. Apa itu paradigma? Teman-teman mungkin pernah mendengar paradigmanya begini loh gitu. Kita lihat, nah ini mestinya itemnya.
Oke, yang pertama kita bicara paradigma itu, kata pada paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin di tahun 1483. 1483 ya, kita mungkin masih dalam catatan ilahiyah ya, masih dalam 1483 di pohon pun ya, mungkin di bibit-bibitnya pun belum tumbuh di situ, masih jauh itu. Kita akan lahir di kemudian hari 1483, mungkin buyut kita sudah banyak yang lahir di sana. Yaitu paradigma, yang berarti suatu model atau pola. Model atau pola, teman-teman pernah dengar kata model atau pola? Pernah lihat ya di tukang ngaput, ini modelnya, ini polanya. Nanti kita bahas lebih dalam. Ini berkaitan dengan bahasa Yunani, paradigma. Paradeiknunai bahasa Yunaninya begitulah, yang berarti untuk, berarti untuk membandingkan. Ya, biasanya kan teman-teman ketika berbicara polanya bagus mana, bagus ini ya, ini berbicara tentang persoalan paradigma. Untuk membandingkan ya, atau bersebelahan, artinya pola yang satu, bentuk yang satu dengan bentuk yang lainnya, dan memperhatikan ya, memperhatikan dan memperlihatkan. Jadi terlihat, seharusnya dibanding-bandingkan itu. Oke, bagaimana arti dengan etimologi? Secara etimologi, ya. Nah, secara etimologi kita akan buka. Paradigma berarti model teori ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Paradigma ya, secara bahasa ya. Paradigma berarti model teori ilmu atau model teori sebuah pengetahuan atau kerangka berpikir. Nanti kan teman-teman nanti ke semester selanjutnya berpikir secara metodologis ya, maksudnya gimana sih? Nah, kerangka berpikir yang sudah dipakai di masa lalu, yang sudah dirancang oleh para ilmuwan. Secara terminologis kita akan lihat paradigma berarti pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dulu nggak ada ilmu hadis ya, akan tetapi para ilmuwan berpikir tentang rangkaian-rangkaian yang ada, yang di kemudian hari melahirkan sebuah ilmu yang namanya ilmu hadis ya. Maka di situ ada hadis, klasifikasi hadis kan, hadis doi, mutawatir, maudhu, kan, majhul, munqati, mutawatir, sahih kan gitu. Itu tidak ada dalam ajaran nabinya, itu hasil karya para ulama berdasarkan hasil olahan-olahan yang di kemudian hari menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Yang kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian, kajian mendalam untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti. Metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kan gini caranya. Kan kayaknya begini. Yang saya dekat untuk mendekati siapa tadi, Poppy lah, saya panggil Poppy salah satu. Untuk mendekati Poppy, anggaplah Poppy didekati oleh 10 orang. Bisa jadi ada yang bawa bunga gitu ya, lalu disampaikanlah ke Poppy dengan ungkapan-ungkapan yang indah, bisa saja Poppy tergetar hati, tapi tidak mencapai hasil maksimal, berarti metode itu atau pendekatan itu kurang cocok. Ada laki-laki yang satu tidak banyak mendekati kepada Poppy, akan tetapi lebih cenderung memperhatikan jarak jauh. Lalu siapa yang mendekati Poppy atau siapa teman dekat Poppy, maka teman dekat itulah yang ditanya, ajak ngobrol dan lain sebagainya, kesukaan Poppy apa, ketidaksukaannya apa dan lain sebagainya, gitu ya. Maka di kemudian hari bisa mendekati tahap kedua, tapi nggak sukses juga bisa jadi. Tapi ada juga pola yang ketiga nih, karena 3 orang atau 10 orang, 3 orang anggaplah gitu. Pola yang ketiga tidak banyak ngomong, tidak banyak mendekati Poppy, langsung aja to the point, datang ke bapaknya, kata bapaknya oke.
Nah, setelah kata bapaknya oke, nanti Poppy dipaksa oleh bapaknya, kata Poppy, kata bapaknya, Pop, sudah, berdasarkan hasil penilaian Abah bahwa si AA ini cocok buat Poppy. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu untuk menuju suatu targetan itu ternyata melalui berbagai macam cara. Oke, ini kalau dalam ilmu pengetahuan ini untuk menemukan suatu ilmu maka ditemukan dengan berbagai ragam cara. Nah, ragam caranya ini nanti bisa diperdebatkan ya di dalam bahasan metodologis, benar atau tidak. Nah, bisa jadi yang lebih ampuh nanti yang ketiga, yang diakui yang ketiga ya, karena dalam perspektif yang ketiga itu seolah-olah ada seorang bapak yang punya otoritas untuk menikahkan dan menjodohkan anaknya. Itu pun di masyarakat tertentu. Anggap mungkin di budaya Eropa mah gitu. Di budaya Eropa masa anak sama anaknya senang dan sebagainya ya sudah selesai, itu berarti ikut oleh metode yang ke satu, selesai, datang deketin oke, dan sebagainya. Bapaknya belum dapat hatinya nggak apa-apa karena anaknya sudah dapat hatinya. Tapi oleh metode yang ketiga bisa jadi anaknya belum dapat hatinya, tapi ada cara yang ketiga tadi, hati bapaknya dan bapak punya instruksional. Nah, begitulah kira-kira. Ini bukan ngajarin ya, ini ilustrasi. Jangan nanti sampai dikatakan oh ini ngajari, bukan. Tapi nggak apa-apa kalau dilakukan. Format yang ketiga agak cocok gitu. Oke, secara terminologi kita lihat pendekatan merupakan serangkaian pendapat ya tentang hakikat belajar atau tentang hakikat pengajaran. Jika dihubungkan dengan studi Islam, pendekatan berarti serangkaian pendapat atau asumsi tentang hakikat studi Islam dan pengajaran agama Islam. Ya. Hakikat studi Islam dan pengajaran agama Islam. Oke, jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, suara anaknya pun juga jelas. Suara adiknya pun juga jelas ya. Oke, terima kasih. Oke, ini saya sembunyikan. Oke, kita masuk ke arti lingkup studi Islam. Nah, ini maksudnya apa kira-kira? Oke, saya lihat nih. Artinya, yang pertama ini. Oke. Arti lingkup studi Islam. Ini bisa disembunyikan dulu. Oke, nah kita masuk ke sini. Ini bisa dibesarkan dulu. Nah, oke, supaya tidak terlalu ini. Arti lingkup studi Islam maksudnya, studi keislaman adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama. Agama apa? Ya mungkin terkait agama-agama yang dia anutnya. Ya. Karena setiap orang juga ingin mendalami. Setiap penganut ingin mendalami. Kalau kita studi Islam berbicara tentang agama Islam, usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Kalimat ini mengandung arti memahami, ya. Usaha untuk memahami, mempelajari atau meneliti Islam sebagai objek kajian, sebagai sesuatu yang dipelajari. Oke, itu yang namanya. Terus arti lingkup yang keduanya agama sebagai objek studi. Nah, agama sebagai objek studi minimal dapat dilihat dari tiga sisi ya. Dari tiga sisi ini. Oke, kita lihat sisi apa saja. Yang pertama bahwa agama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya. Agama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya. Jadi kalau konsep yang pertama ini pokoknya mau tidak mau terima saja. Kalau bahasa Quran sami'na wa ata'na. Tapi di sisi lain dalam pendekatan ya mungkin ini juga bisa dilakukan oleh orang tua. Neng tahu banyak tanya, pokoknya bapak Islam, neng Islam, bukan ikuti aja, bisa saja. Tapi juga bisa di sisi lain pakai pendekatan-pendekatan yang lain, bahwa ketika seseorang menganut sebuah agama, maka dia memakai ya kemampuan berpikirnya, renungannya, rasanya, dielaborasi dalam satu
ruang tertentu yang di kemudian hari menjadi sebuah keyakinan atau meyakini, beritikad kuat untuk meyakini. Yang kedua, agama sebagai objek ya, atau subjek studi. Yang keduanya sebagai gejala budaya. Kemarin juga sedikit saya jelaskan ya, bagaimana apakah kerudung itu budaya Arab atau memang perintah agama. Oke gitu. Makanya banyak perdebatan di situ. Salah satunya adalah keharusan untuk menutup sampai juyub. Nah, menutup sampai juyub ya, menutup. Jadi kalau menutup saja itu bisa saja itu yang besar kainnya atau yang kecil atau yang ketat ya, sama-sama menutup. Lalu di kemudian hari ada penjelasan dari perintah menutup aurat itu, menundukkan pandangan itu oleh Nabi dijelaskan dalam hadisnya dengan 3 kriteria. Yang pertama tidak transparan, yang kedua tidak membentuk ya tidak membentuk, yang ketiganya tidak menutup, tidak transparan, tidak membentuk ya. Menutup, ada yang menutup tapi membentuk ya. Ada yang menutup tapi transparan. Maka menutup, yang kedua tidak membentuk ya. Artinya kan bentuknya begitu gitu ya. Setiap orang pun juga ada bentuknya. Sehingga akhirnya bukan hanya itu tapi tidak ketat. Itu pun juga ketentuan-ketentuan Nabi yang bisa jadi terjemahan dalam arti yang sangat luas. Yang ketiganya, agama sebagai objek studi dilihat dari interaksi sosial, yaitu realitas umat di masyarakat. Kemarin juga di kelas yang lain saya menjelaskan sama-sama NU gitu ya, sama-sama Islam, kok di kota mah begini, kok di kampung mah begini gitu ya. Nah ini artinya realitas yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kok di Persisma nggak kunut gitu ya, sama-sama sholat subuh, kok di Persisma nggak kunut gitu ya. Di NU mah jadi kunut ya, di Muhammadiyah kadang kunut kadang enggak gitu. Kalau kita mungkin ngikutin kebanyakan karena berdasarkan ikut-ikutan saja. Kalau sudah berdasarkan pengetahuan bisa saja tidak menjalankan itu semua. Ada yang bisa jadi konsen di kunut gitu. Ada yang juga enggak, ada yang kadang kunut kadang enggak. Nah itu berdasarkan, bisa saja dia memakai itu berdasarkan pengetahuan. Oke, masuk ke bahasan urgensi ya. Kemarin juga dijelaskan tapi tidak terlalu rinci. Urgensi mempelajari metode studi Islam untuk apa kira-kira? Kita lihat. Setelah mempelajari Islam itu atau studi Islam itu diharapkan dapat mengarahkan kita untuk kedua kali mengadakan usaha-usaha pembaharuan. Artinya usaha pembaharuan dalam arti pemahaman kita ya. Bisa jadi juga pembaharuan terhadap perilaku kemasyarakatan yang merasa itu sudah budaya Islam tapi jauh gitu ya. Atau yang merasa itu sudah sesuai dengan ketentuan Islam tapi ternyata berbeda, atau bisa jadi karena salah dan sebagainya. Dalam pemikiran ajaran agama Islam. Dalam pemikirannya pun juga berbeda. Orang daerah ya, orang yang sekolah dengan yang tidak sekolah bisa saja tidak sekolah dalam artinya tidak ngaji ya. Itu pasti berbeda. Ketika dia mengajarkan Islam ya bisa jadi Islam sholat, setelah itu selesai. Atau ada juga orang apakah Islam tapi sholat enggak ya, hanya KTP doang, bisa saja. Untuk apa ini? Maksudnya agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntutan zaman. Jadi Islam terus saja dipelajari ya, dikuasai agar apa? Agar mampu memenuhi tuntutan zaman dan modernisasi dunia dengan tetap berpegang terhadap sumber ajaran agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran pun juga ternyata kita tidak mampu ya untuk menggali apa arti dari Al-Quran, sehingga akhirnya banyak para mufasir. Salah satu mufasir dari Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad ya. Sehingga kalau kita meyakini bahwa Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyu yuha, segala gerak-geriknya adalah berdasarkan wahyu. Berarti Nabi Muhammad menjabarkan dan merefleksikan, mendemonstrasikan isi Al-Quran itu begitu ya. Kita lihat nanti perilaku Nabi Muhammad dan di kemudian hari maka lahirlah hadis ya.
Maka setiap gerak-gerik Nabi itu sudah menggambarkan Al-Quran. Bisa dilihat di mana? Di hadis ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu keinginannya A atau B, maka di situ pun juga banyak para ahli yang berbicara, para ahli tafsir ya, para muhaddisin, para ahli hadis yang menggambarkan dan menjelaskan tentang perilaku Nabi, tentang suatu kegiatan itu maksudnya A ya. Bayangkan saja teman-teman bisa lihat dalam masahar ra'si, mengusap kepala. Nah, hadisnya sama loh, mengusap kepala, tapi ternyata prakteknya ada yang gini gitu. Ada yang gini aja cukup tak 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 gitu ujungnya gitu, karena mau basah karena sudah bagus kolopnya gitu. Ada juga yang masahar ra'si itu maknanya begini. Tarik ke belakang, masukkan ke depan. Tarik lagi ke depan. Itu juga ada. Padahal hadisnya sama. Yang kedua ada kata hurriko. Hurriko itu apa ini bahasanya? Neng Popi, bahasa Neng Popi kalau ini apa? Menggerak-gerakkan, Pak. Menggerak-gerakkan. Popi asli dari mana? Dari Popi. Oke, menggerak-gerakkan. Subang masih Sunda berarti utek-utekan gitu ya. Mengutek-utekan jari. Itu padahal sebetulnya katanya hurriko. Hurriko, ada yang membaca hurriko, rob ya, harokah ya, harokah, kap ya, sorry, hurriko, hurrika, harokah, kap ya, harokah menggerakkan. Jadi harokah itu pergerakan kan, dari kata harokah. Kalau harokah artinya gerak. Nah, kalau harokah atau kalau hurrika artinya gerak. Kalau hurrika digerak-gerakkan dengan cepat. Nah, gitu ya. Kalau sorry ya, NU bacanya hurrika saja. Jadi gerak saja. Kalau Persis bacanya hurrika, rohnya ada 2. Jadi pakai tasydid, hurrika. Jadi artinya digerak-gerakkan. Nah, gitu ya. Kalau Muhammadiyah, konon katanya begini sederhana ini, logis sih. Kalau kalimat itu dihilangkan, tasydidnya dihilangkan, jabar JR-nya dihilangkan, atau harokatnya dihilangkan, itu dibacanya hurrika, hurrika. Akhirnya bisa diterima dua-duanya. Kan itu kan persoalan dari kalimat itu kan persoalan baca. Kalimatnya begitu. Ya, kap kan itu. Hanya 3 huruf. Dipahami oleh NU jadi haroka, artinya gerak. Dipahami oleh Peris jadi hurrika, hurrika gerak-gerak. Dipahami oleh Muhammad salah satunya dihapuskan jabar JR-nya ya. Sehingga akhirnya ini mau dibaca hurrika, mau dibaca hurrika ya santai saja gitu, pokoknya gerak aja. Nah, itu luar biasa unik, lucu ya. Nah, itu kan dari hadis yang sama dipahami dan dipelajari oleh para mufasir. Oke, yang keduanya diharapkan mampu memperbaiki pedoman pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, yang mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun di era globalisasi sekarang ini. Maksud dari atau tadi urgensi mempelajari studi Islam itu kira-kira itu salah satunya. Oke, kalau setelah mempelajari urgensi apalagi aspek metodologis. Jadi karena untuk mempelajari sesuatu aspek metodologisnya harus dipelajari. Kita lihat aspek metodologisnya apa saja. Oke, di sini ada beberapa kajian ketika berbicara metodologis ya. Oke, kelihatan ya? Sorry. Oke, aspek sasaran keagamaan yang pertama. Dalam aspek sasaran keagamaan itu apa saja yang harus dibahas, yang harus dikaji? Ya, oke, kira-kira beginilah bahasanya, bahwa aspek sasaran keagamaan itu kerangka ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ya, yang tetap dijadikan sandaran sentral, sandaran pusat, ya, sandaran utama, agar kajian keislaman tidak keluar dan bercerai-berai dari teks dan konteks. Kalau di kelas ini atau di kelas mana ya, kemarin saya menjelaskan ada teks Quran, ada teks ya, ada makna teks, ada makna di belakang teks. Kalau bahasa Quran kan gini,
Ghadul basar ya, harus menundukkan pandangan. Artinya hanya menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan tuh atau gini gitu. Atau gini, itu menundukkan pandangan juga, jadi supaya yang cantik-cantik nggak kelihatan gitu, supaya tidak merusak pori-pori hafalan. Kalau para hufat begitu, para ahli hafid ya, merusak pikiran gitu, maka dia memejamkan mata. Kalau kemarin teman-teman pernah dengar ya, viral ya teman-teman, yang menutup telinga karena ada musik ya, mungkin juga tidak masuknya juga sama, musik-musik yang tidak baik ya menurut sebagian itu, atau bisa jadi adanya musik itu mengganggu hafalan-hafalan dan konsentrasi yang sudah ada di dalamnya. Oke. Agar tetap ya dijadikan sebagai teks yang fokus ya, tidak tercerai atau tidak keluar dari aspek yang sebenarnya, atau dari aspek sasaran tersebut, wacana keagamaan dapat ditransformasikan secara baik ya, dan menjadi landasan kehidupan dalam berperilaku tanpa melepaskan kerangka normatif. Agar nanti dengan studi Islam ini ya, dengan aspek metodologisnya bertujuan untuk, kalau kata Allah maunya begitu, terus dijabarkan oleh Nabi juga begitu sesuai dengan kata Allah. Nah, kata mufasir juga ingin menjelaskan bahwa pada hakikatnya ini sesuai dengan yang diinginkan Nabi, maka para mufasir menjelaskan. Nah, kita pun juga sama hari ini mempelajari studi Islam, salah satunya untuk menemukan hakikat yang sebenarnya dari tujuan dan bentuk kalimat itu. Ya. Oke, kita masuk yang kedua, dari aspek sasaran. Aspek sasaran keilmuan. Nah, aspek sasaran keilmuan ini kita akan bicara tentang studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis ya. Kritis itu apa sih kritis? Pernah dengar teman-teman bapaknya atau ibunya itu sedang sakit kritis? Kritis itu ya, itu bukan kritis gitu. Kritik ini dari kritik ya, tapi di kemudian hari menjadi sebuah ilmu, menjadi kritis ya, menjadi sebuah pengetahuan, menjadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah pemahaman. Jadi ketika melihat sesuatu itu tidak boleh terima gitu. Lihat dulu, kok ini sesuai dengan keinginan Allah enggak? Sesuai dengan keinginan Nabi enggak? Sesuai dengan para ahli tafsir enggak? Para hadis enggak? Ahli hadis. Sesuai dengan maksud dari ahli tafsir enggak? Nah, ini ngerjain tugas sesuai enggak dengan keinginan dosennya? Nah, gitu ya. Oke. Nah, juga analisis yang di kemudian hari dikaji agar sesuai dengan keinginan dosennya. Metodologis artinya ada tahapan-tahapan yang ditempuh. Empiris, real, real secara real dan historis berdasarkan fakta-fakta di masa lalu. Oke. Oke. Oh, kasihan yang nggak diizinin ya. Oke. Jelas, masih jelas ya? Neng Putri masih jelas ini? Halo Neng Putri Ani. Iya Pak. Oh iya, berarti masih nyambung. Oke, terima kasih. Dengan demikian, sampai 7.20 bentar lagi. Dengan demikian ya, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak tertarik tidak tertarik pada wahyu. Artinya begini, kalau itu sudah Quran, ya sudah diterima. Tapi penjabaran, penafsiran, ya maksud dari Al-Quran itu sebagai ilmu pengetahuan yang banyak dikritisi. Jadi kalau seandainya para ada tafsir yang dikritisi, ya berdasarkan kemampuan analisis metodologis ya, maka mesti bagi teman-teman nggak usah aneh, gitu ya. Ya, nggak usah aneh. Kalau seandainya teman-teman baca hadis tadi menggerakkan itu hurika, ya itu maunya hurika atau hurika, digerakkan atau digerak-gerakan. Kalau terus sini serang, ya anggaplah NU Muhammadiyah versus gitu teman-teman, ada yang NU yang terus gitu ya. Kalau saling mendebat dan lain sebagainya, ini sudah masuk pada ilmu wahyu, pada
bukan pada wahyunya, tapi pada tafsirnya. Gak ada masalah. Teman-teman beradu argumentasi tentang satu ayatnya, bukan mendebatkan ayatnya, mendebatkan maksud dari ayat itu. Ya, jadi gak usah aneh gitu ya kalau melihat perdebatan tafsir yang beda-beda gitu. Kenapa? Karena membutuhkan olahan yang sedemikian rupa agar benar-benar menemukan maksud keinginan dari ayat itu. Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa Islamiyah meliputi aspek kepercayaan normatif ya. Kepercayaan normatif itu artinya aturan-aturan kepercayaan yang sudah begitu, yang sudah baku gitu, yang bersumber dari wahyu, dari aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Saya tuh percaya adanya Tuhan gitu ya, tapi si ini mah rajin tahajud, rajin puasa. Saya juga percaya adanya Tuhan, tapi saya mah diam gitu kan, banyak gerak. Ada yang kayak gitu, tapi percaya Tuhan. Ini lucu dalam beragama itu, rupa-rupa ya. Yang ada yang katakan, oh ini mah soleh, oh ini mah enggak ya. Kita kadang-kadang, ini mah pisurga, ini neraka. Memang surga dan neraka milik kita gitu ya. Nah maksudnya gitu. Jadi teman-teman ke depan nggak usah aneh kalau melihat perdebatan para ulama terkait dengan satu kajian. Nggak usah. Kenapa? Karena maksudnya di situ adalah menggali secara mendalam sampai adu argumentasi untuk menemukan keinginan yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasul, yang diinginkan oleh Allah gitu ya. Itu. Oke. Jadi nggak usah aneh lagi ketika melihat perdebatan itu, maksudnya karena diupayakan untuk menemukan kebenaran yang hakiki yang sebenarnya. Yang selanjutnya saya ingin melintasi ini pertumbuhan studi Islam, walaupun belum banyak karena waktu sudah ini. Pertumbuhan studi Islam itu bisa dikaji, bisa digambarkan oleh kita ya. Ini pun juga berdasarkan pendekatan ahli sejarah, gitu, ahli sosiologis, ahli psikologis dan sebagainya. Itu diawali dari masa Rasulullah, bagaimana Islam, studi Islam ya di masa Rasulullah. Jadi kalau di zaman Rasul itu begini, kalau ada satu masalah ya, para sahabat itu tidak buka buku, nggak buka YouTube, nggak buka tafsir, tinggal datang ke Rasul, gitu, tinggal datang ke Rasul. Ya Nabi ini maksudnya gimana, gini, gitu ya. Tapi ternyata beda-beda juga. Nabi ternyata sangat cerdas juga ya. Ketika ada sahabat, ya Rasul saya ingin kaya. Rasul menyampaikan, kamu bawa ini. Oke, bawa dikasih, apa sih Pak? Oke. Ada cerita ini dikaitkan ya, yang satu diam di masjid berdoa, yang satu karena ingin kaya, yang satu oleh Nabi dikasih kapak ya, sama-sama ingin kaya, tapi ternyata dikasih caranya berbeda oleh Rasul. Nah ini pun juga perlu dipelajari, perlu dipahami. Jadi kalau nanti ada anak ya, anak kita, bukan anak kita, anak bapak ente, maksudnya ente dengan adik ente gitu, sama-sama ingin sama-sama ingin, kira-kira ingin apa ya, ingin jalan-jalan gitu ya. Yang satu mah dikasih uang gitu, anggaplah gitu, karena ente mah udah gede, ingin jalan-jalan tapi dikasih uang, padahal mestinya kan jalan-jalan. Tapi adik ente mah ketika ingin jalan-jalan dikasih mainan, kan gitu. Pendekatan yang berbeda itu menjadi unik ya. Itu di masa Rasul. Terus pasca Rasulullah juga sama ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, di pasca Abu Bakar, di pasca Umar, pasca Utsman kan itu. Pendekatan-pendekatan juga berbeda-beda. Umar melakukan begini, Utsman melakukan begini, Abu Bakar melakukan begini. Nah, pendekatan historis itu akan enak. Bukan hanya pada persoalan itu, tapi persoalannya begini. Ini ada orang timur, orang barat ya, orang selatan mungkin juga. Ketika orang barat beragama Islam, kok begitu ya? Orang Arab beragama Islam, oh begitu. Orang Barat melihat Islam, oh begitu ya, Islam tuh ya, Islam itu kejam gitu ya. Orang Timur mengatakan, oh enggak gitu ya. Nah,
Nah, ini pendekatan studi Islam di berbagai daerah, sehingga akhirnya di barat dipelajari, ya, di timur dipelajari, bahkan di dunia pun juga Islam dipelajari. Bagaimana pandangan barat terhadap Islam, nanti hasilnya akan dilihat, nanti maka lahir nanti insider-outsider itu. Lalu di kemudian hari bagaimana studi Islam, yang mempelajari Islam, mengkaji Islam, ya kalau bahasa kita istilahnya ngaji, ya pesantren dan lain sebagainya, kan itu studi Islam juga. Itu di Indonesia bagaimana kan itu. Kan ada juga yang menjelaskan Islam ke Indonesia masuk melalui pesisir, maka nanti kita lihat karakter pesisir itu begini. Islam masuk ke Indonesia tapi masuk ke daerah-daerah tertentu, pegunungan dan lain sebagainya, maka hasilnya begini. Yang bawa Islam ternyata pedagang, oh hasilnya begini karakter Islamnya. Yang bawa Islam kiai, maka hasil Islamnya oh begini karakteristik Islamnya. Yang bawa Islam ke Indonesia itu adalah politikus, ya, atau para penjajah, atau bisa jadi para saudagar, ya tadi pedagang, atau sengaja dai, maka bisa jadi berbeda. Lalu setelah itu nanti karakter Islam, ya, perkembangan Islam, studi Islam, ya, mempelajari Islam, mengaji Islam setelah kemerdekaan bagaimana, pra kemerdekaan, sebelum kemerdekaan itu bagaimana sih? Lalu setelah kemerdekaan bagaimana, ya. Terus setelah kemerdekaan tapi rentannya panjang, kan kita hari ini sudah melebihi di atas 60 ya, 70 ya, setelah merdeka. Lalu bagaimana sekarang studi Islam di Indonesia? Di masa kita ini hari ini studi Islam itu kan dengan media yang berbeda-beda, bahkan ente di rumah masing-masing sambil menikmati gorengan, makanan, kopi, hangatnya sinar matahari gitu ya, bukannya sinar lampu gitu ya, tapi sama-sama mempelajari studi Islam itu masa kemerdekaan itu. Kayak dari laptop, mungkin teman-teman ada yang dari laptop, ada yang di HP gitu. Kayak teman duduk di kursi dengan benar-benar serius ya gitu ya, dimaksimalkan rapihnya, setelah rapi hasilnya begini. Ada teman-teman juga yang baru bersandar, goleran di kamarnya, ke bawahnya pakai dadamping gitu ya, ke atasnya itu studi Islam juga. Nah, pendekatan luar biasa pasca kemerdekaan atau pasca modern ini. Oke, kira-kira anggaplah jelaslah apa yang saya sampaikan ya ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran bagi kita, untuk kita pelajari bersama bahwa pada hakikatnya studi Islam, mana ini maksudnya? Sini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, anggaplah gitu. Habis waktunya belum? 7:21, kalau nggak salah sampai 7:25. Rai, sampai jam berapa, Rai? Sampai 7:25, Pak. 7:25. Ini Rai itu ada dua ya, ada Rai Mita sama Rai Hafizah. Nggak ada suaranya, kecil. Rehan Al-Hafiz, Pak. Rehan Al-Hafiz. Hafizo di situ, Pak. Itu nggak pakai H. Jadi Hafizo. Salma, kebayang nggak apa yang saya sampaikan barusan, Salma? Mulek, Pak, bisa juga. Salma Yusrin. Emang ada Salma berapa gitu? Ya, Pak. Salma Yusrin, apa yang saya sampaikan barusan kedengaran? Kedengaran. Terdengar ya apa yang saya sampaikan, jelas gitu ya? Ya, insya Allah. Oke, tinggal nanti pahami, pelajari ya. Untuk memahami apa yang saya sampaikan bukan hanya satu kali hari ini, dan saya tidak mampu, kadang saja tidak memberikan pemahaman yang sangat mendalam ya. Tapi nanti bisa saja ente itu paham nanti di semester 3, 4, 5 ya. Mudah-mudahan kan ini juga namanya pengantar. Bulan ekstrim ya, ekstrianis ya. Ekstrianis. Bulan. Iya, Pak. Apa yang saya sampaikan barusan bisa ditanggap? Insya Allah, Pak. Oke, kalau begitu coba ada yang masih nempel nggak? Ngomongin dong.
Salma Salma senyum. Sekarang Pak. Lan, apa yang dicatat? Coba Lan. Dari awal nih Pak. Nah, iyalah. Masa dari tengah langsung. Oh iya, ya juga sih. Yang pertama itu metode. Metode berasal dari kata metode atau metedos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya menuju atau jalan. Metodologi berarti kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan atau suatu ilmu yang dikatakan layak apabila lulus dari uji metodologi. Oke, bagus, sudah cukup. Sekarang saya nanya lagi, jangan menjelaskan lagi yang sudah dijelaskan Wulan ya. Saya nanya ke Winda Ningsih. Ini Winda Ningsih hampir sama ya. Kerudungnya Wulan sama Winda Ningsih hampir sama ya. Ayo Winda Ningsih, apa yang dicatat nih? Tadi kan menurut Wulan metode itu kan metode ya. Kalau Winda yang metodologi yaitu cara kerja ilmu pengetahuan atau pendekatan bila dalam metode tidak ada pendebatan, refleksi, dan kajian atas cara kerja ilmu. Kemudian ada paradigma dan pendekatan. Paradigma secara etimologi yaitu model teori ilmu atau ilmu pengetahuan, bisa juga dikatakan sebagai kerangka berpikir. Sedangkan secara terminologis, paradigma yaitu pandangan mendasar para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Sedangkan Oke, baik. Cukup, jangan dihabisin lagi, nanti kan panjang lagi waktu. Oke. Nah, itu hanya ngecek aja di sini nurutan semuanya gitu ya. Bisa pada tidur ya. Saya mengacoblak itu bahasa Jerman ya. Bahasa Jerman saya mencoba teman-teman nunutan tidur kan jam segini di atas kasur ada enakan di kamar gitu ya, depannya ada bala-bala tapi nggak akan tidur kalau ada bala-bala gorengan yang sudah disajikan oleh bapak ibunya ya, kecuali yang menyajikan sendiri. Oke, saya cukupkan sekian pada perkuliahan kali ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, sehat selalu ya, bahagia selalu, gembira selalu, bahagiakan orang tua. Dan marilah kita tutup sama-sama dengan baca doa kifarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih. Salam buat orang tuanya, terus bahagiakan mereka. Insya Allah teman-teman akan bahagia. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sama-sama. Pak.